Coba dengarkan namanya. Terlebih dahulu Bapak absen ya. Amel. Hadir Pak. Ica. Hadir Pak. Nopi. Hadir Pak. Ahmad. Nova. Hadir Pak. Epi. Oke, baik. Terima kasih. Pada hari ini semuanya hadir ya. Iya Pak. Baik, untuk memupuk rasa semangat kita, terlebih dahulu mari kita menyanyikan lagu wajib ya. Iya Pak. Ya, nyanyinya adalah Garuda Pancasila. Kita nyanyi sama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Semangat. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semangat. Ayo maju, maju. Baik, anak-anak semuanya. Kalian masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Masih Pak. Apa? Iman kepada Allah Pak. Iman kepada. Allah. Nah, sekarang untuk pada hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Ya, iman kepada malaikat. Namun, sebelum kita mempelajarinya, di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Pertama, kalian harus bisa menyebutkan pengertian iman kepada malaikat Allah. Bisa dipahami? Kedua, menyebutkan dalil naqli dan akli tentang iman kepada malaikat. Yang ketiga, menjelaskan tugas-tugas malaikat. Yang keempat, menerangkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan. Nah, di sini sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran tentang iman kepada malaikat, Bapak ingin menanyakan sejauh mana pengetahuan kalian tentang iman kepada malaikat? Ada yang tahu? Silahkan dijawab. Oke, lanjut. Beriman kepada malaikat Allah, artinya percaya bahwa malaikat benar makhluk Allah yang diciptakan dalam cahaya dan tidak memiliki syarat sehingga selalu taat kepada perintah Allah. Oke, baik. Beri tepuk tangan. Maksudnya tidak memiliki syahwat ya. Nah, ada lagi yang tahu? Oke, lanjut. Iman kepada malaikat adalah kita wajib mempercayai Allah yang menciptakan malaikat yang bertugas mencatat segala amal dan baik manusia. Ya, beri tepuk tangan. Nah, itu dia tentang pengertian iman kepada malaikat. Nah, di sini dia. Ya. Coba baca itu. Tadi sudah dijawab sama teman kamu, jawabannya betul. Nah, ini Bapak terangkan lagi. Coba baca nah. Pengertian iman kepada malaikat. Apa? Iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah SWT. Malaikat diciptakan dari nur cahaya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada nama malaikat dan beserta tugasnya.
masing-masing mempunyai tugas ya. Nah, selain tugas, malaikat juga memiliki sifat. Apa sifat malaikat? Nih lihat. Pertama, selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah. Yang kedua, tidak berjenis kelamin. Paham itu? Yang ketiga, tidak butuh makan, minum dan tidur. Artinya malaikat itu nggak makan dan tidak minum ataupun tidur. Itulah malaikat. Kalau kita bagaimana? Apakah makan? Makan, minum, dan juga tidur. Kalau malaikat tidak ya. Yang keempat, tidak mempunyai nafsu. Malaikat tidak ada nafsunya ya. Yang kelima, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah. Itu kerja malaikat ya. Yang keenam, dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah. Jadi malaikat itu dia bisa berubah bentuk atas kehendak izin Allah. Di dalam Al-Quran ada cerita itu bahwasanya zaman dahulu ada malaikat yang diturunkan Allah ke dalam dunia, namanya malaikat Harut dan Marut. Itu ada bentuknya ya. Tapi itu lain kali kita bahas ya. Tujuh, selalu benar dan tidak pernah bohong. Artinya malaikat itu benar dan tidak pernah bohong. Yang delapan, selalu memintakan ampunan bagi orang yang beriman. Jadi kalau kita yang beriman itu, malaikat itu selalu berdoa kepada Allah agar dosa kita itu diampuni oleh Allah. Yang kesembilan, tidak beranak, berayah atau beribu karena malaikat tidak menikah. Yang terakhir adalah selalu disiplin, yaitu mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sifat-sifat malaikat. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menayangkan sebuah video, dan video tersebut silahkan kamu amati. Nanti Bapak akan menyuruh kalian kerja kelompok ya. Nah, dari kerja kelompok itu kalian disuruh menganalisa dan mengerjakan tugas. Ya, perhatikan. Perhatikan. Yuk kita pelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang dibuat dari nur atau cahaya, yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing, dan mereka tidak pernah membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat Allah? Cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah yaitu kita meyakini sepenuhnya bahwa malaikat itu ada, dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat melaksanakan perintahnya. Mereka tidak pernah melakukan maksiat dan membangkang terhadap Allah, selalu bertasbih atau mensucikan Allah dan bertahmid atau memuja Allah. Mereka tidak makan dan minum. Dan kita juga harus meyakini bahwa malaikat itu tidaklah laki-laki dan tidaklah perempuan. Keistimewaan malaikat. Keistimewaan malaikat dapat berubah bentuk menjadi sangat besar dan kecil sesuai kehendaknya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berwujud rupa seorang pemuda yang tampan, dapat menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat dan singkat, memiliki kekuatan yang sangat besar dan hebat. Ingat, Allah yang
jaga tangan untuk tidak mencuri, dan juga jaga kaki untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang jelek. Jumlah malaikat-malaikat Allah itu tidak terhitung jumlahnya, dan hanya Allah yang Maha mengetahui bilangan jumlah mereka. Namun yang wajib kita ketahui ada 10, yaitu pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail, tugasnya menyampaikan atau membawa rezeki dari Tuhan Allah. Tiga, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala apabila diperintahkan Allah di hari kiamat. Keempat, malaikat Israfil, tugasnya mencabut nyawa. 5, malaikat Munkar, tugasnya menanya di dalam kubur. 6, malaikat Nakir, tugasnya menanya juga di alam kubur. 7, malaikat Raqib, tugasnya mencatat segala amal baik. 8, malaikat Atid, tugasnya mencatat segala amal buruk manusia. 9, malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga dan menyambut ahli surga. 10, malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka dan menyambut ahli neraka. Oke, baik. Itu adalah video tentang apa tadi? Iman kepada. Jadi tadi sudah dijabarkan ya, ada pengertiannya dan juga ada tugas-tugasnya. Nah, selanjutnya kalian akan Bapak beri tugas, yaitu tugas kerja kelompok. Di sini Bapak bagi menjadi kelompok 2. Ada kelompok A dan kelompok B. Nah, di sini ya. Nah, di sini Bapak bagi dulu kelompoknya. Coba silahkan diatur dulu mejanya. Dan jadi 2 kelompok. Diatur dulu. Itu 1 ya. Bentar. Ini apa tadi? Tiga ya, tiga Nah, perhatikan di depan. Perhatikan di depan. Untuk tugas kelompok A, Bapak suruh mencatat nama malaikat 10 beserta tugasnya. Sementara kelompok B mencatat 10 sifat-sifat malaikat. Ya, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan ya. Dan Bapak kasih waktu selama 15 menit untuk mengerjakannya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, balik dulu ya. Di kelompok A ya, kelompok A.
semua? Sudah, Pak. Oke. Baik. Silakan dipresentasikan dulu kelompok A. Silakan maju ke depan ya. Kami dari kelompok A akan membacakan hasil Jibril tugasnya menurunkan wahyu, Mikail tugasnya menurunkan rezeki, Israfil tugasnya meniup trompet sangkakala, Israil tugasnya mencabut nyawa, Munkar tugasnya menanya mayit dalam kubur, Nakir tugasnya memukul mayit dalam kubur, Rakib tugasnya mencatat amal perbuatan baik manusia, Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, silakan duduk. Selanjutnya dipersilakan kelompok B untuk membacakan hasil kelompoknya ya. Silakan duduk kembali. Ya, semangat. Kami dari kelompok B akan membacakan sifat-sifat malaikat. 1. Selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah. 2. Tidak berjenis kelamin. Terus 3. Tidak butuh makan. 4. Tidak mempunyai nafsu. 5. Selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah. ya. 6. Dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah. 7. Selalu benar dan pernah bohong. Ya. 8. Selalu memintakan ampun. 9. Tidak beranak, tidak berayang, tidak beribu, karena malaikat tidak makhluk. 10. Selalu disiplin, yaitu mau melaksanakan perintah Allah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok B. Silakan berkali. Jadi setelah kalian mempelajari pengertian iman kepada malaikat, apakah kalian senang dengan pembelajaran ini? Senang, Pak. Baik. Dari apa kalian senang? Menonton video, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, apakah ada yang bertanya? Tidak, Pak. Oke, tidak ya. Berarti udah paham semua. Baik, untuk sebagai tindak lanjut Bapak, nanti silahkan kalian membuka halaman 13, kerjakan nomor 1 sampai 10 minggu depan di Kompol. Ngerti? Ngerti, Pak. Baik. Anak semuanya, kesimpulan daripada pembelajaran kita mengenai iman kepada malaikat adalah, silakan dibaca sama-sama. Iman kepada malaikat Allah, mempercayai dan meyakini bahwa Allah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas lainnya. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita mengenai iman kepada malaikat. Paham semua? Paham, Pak. Baik, terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada yang